teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini aku bakalan nge-share FR yang di tanggal 9 Desember ya, teman-teman, berarti semalam. Nah, ini dia, kita langsung aja. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, kita coba baca dari sini dulu ya. Alhamdulillah selesai ujian FR yang masih aku ingat dosis vitamin C. FE diminum menggunakan apa? Cakupan PWS, KB, Kespro, remaja. Nah, di sini dosis vitamin C. Jadi kalian coba cari di Google ya, dosis mungkin yang ditayangkan adalah dosis vitamin C untuk ibu hamil atau untuk orang dewasa ya, teman-teman. Cari aja semuanya di situ berapakah dosis vitamin misalnya untuk anak-anak, untuk dewasa, untuk ibu hamil ya, teman-teman. Kalau nggak salah aku berapa ya, 200 miligram 200 miligram atau mikrogram, aku lupa, teman-teman. Kalian bisa searching aja langsung di internet ya. Nah, kemudian FE diminum menggunakan apa? Nah, FE ini kan obat tambah darah ya, dimana dia tidak boleh dikonsumsi dengan bersamaan dengan teh, kopi, susu ya, teman-teman, karena bisa menghambat kerja obatnya. Jadi disarankan lebih baik untuk meningkatkan penyerapannya supaya makin efektif, itu disarankan dengan seperti minum dengan jus jeruk ya, teman-teman, kayak gitu. Nah, cakupan PWS ini sering juga banyak keluar ya. Aku udah banyak banget bahas PWS KIA, bisa kalian cari-cari aja di YouTube aku. Kemudian KB juga sering banget aku bahas ya. Mungkin ini biasanya KB itu KB yang tidak boleh untuk ibu menyusui, kemudian KB yang seperti eh apa ya, kontrasepsi mantap seperti itu, teman-teman. Kemudian ada Kespro remaja. Kespro remaja ini biasa berkaitan dengan apa ya, kesehatan reproduksi pada remaja ya, teman-teman. Mungkin entah itu dia menstruasi. Waktu zaman aku sih yang ditanyakan diagnosis, teman-teman, yaitu kok yang aku ingat jawabannya cuma dysmenorrhea. Dia datang dengan keluhan sakit perut ya saat datang haid. Nah, jadi diagnosis yang ditanyakan adalah eh, dysmenorrhea, teman-teman. Nah, Kespro ini juga bisa masuk nanti ke bagian seperti menopause, pramonopause kayak gitu, teman-teman, atau penyakit menular seksual kayak gitu bisa. Nah, kemudian kita lanjut ya. Enggak, Mbak, belajar komunitas aja. Kayaknya kepotong deh. Oh, enggak. Belajar komunitas aja PWSKIA. Oke, kemudian Apgar skor keluar waktu aku ujian. Kemarin kebutuhan B12 buat ibu hamil berapa dan manfaatnya, teman-teman. Nah, jadi waktu aku ujian SKB, ya SKB tahun lalu juga keluar, teman-teman. Bedanya bukan B12 ya, tapi yang ditanyakan SF. Nah, jadi berapa? Coba kalian cari di Google atau di internet ya, berapa dosis SF untuk ibu hamil, berapa dosis asam folat untuk ibu hamil, kemudian berapa dosis B12 untuk ibu hamil. Kalau nggak salah aku 2,65 atau 62 ya mikrogram, teman-teman. Untuk lebih jelasnya coba di search aja di internet. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya bisa mencegah anemia, kemudian untuk saraf ya, teman-teman, kayak gitu. Jadi bisa dibaca-baca lagi. Kemudian ada PHBS juga ada. Nah, aku juga pernah bahas soal PHBS di YouTube aku. Jadi tinggal cari aja, search aja di YouTube aku ya, soal-soal PHBS kayak gitu ada kok. Kemudian manfaat IMD, manfaat IMD di kala 3. Nah, itu banyak banget ya manfaat IMD secara ekonomi, secara untuk kesehatan ibu atau bayi kayak gitu. Keluarga itu banyak banget. Jadi coba dibaca-baca lagi. Salah satunya kalau misalnya di bidang ekonomi jadi lebih hemat ya, karena kan gak perlu beli susu formula kayak gitu. Nah, kalau untuk bayinya sih ya bisa bonding ya sama ibunya, teman-teman. Kemudian kalau apa ya namanya, kalau untuk ibunya bisa mempercepat involusi uterus, teman-teman ya, kayak gitu. Nah, cara penanganan limbah benda tajam. Nah, ini tuh biasanya sampah-sampah jarum suntik ya, teman-teman. Bagaimana cara penanganannya? Coba kalian buka-buka lagi Google, teman-teman ya. Ini aku udah kasih tahu nih apa-apa aja. Nah, kemudian terus membuat campuran klorin. Nah, ini coba dibaca di bagian apa ya, bagian pencucian alat ya. Pencucian alat tuh ada berapa, apa namanya, berapa banding berapa, teman-teman, kayak gitu. Kemudian lamanya berapa menit kayak gitu. Baca aja semuanya. Nah, mungkin aku mau ingetin juga ya, FR yang aku bagi ini mungkin ada beberapa yang dari teman-teman yang udah ujian nggak dapet ataupun yang dapat, teman-teman. Jadi tuh ini soal kan diacak ya pakai seperti SKB atau SKD-nya CPNS dulu.
beragam paket soal diacak kayak gitu. Jadi tergantung kita dapatnya apa. Tapi rata-rata kebanyakan ya ini teman-teman ya. PWSKIA pasti masuk, kemudian KB, kemudian kelas 1 sampai kelas 4 kayak gitu teman-teman ya. Jadi mungkin ada beberapa yang dapat ini, ada yang enggak. Jadi apa ya, hoki-hokian teman-teman. Tapi nggak apa-apa, belajar aja dari semua FR yang ada kayak gitu teman. Aku waktu SKB juga kayak gitu ya. Nah, kita lanjut lagi di sini. Betul, kemudian menghitung sasaran neonatus keluar 2 soal. Nah, ini masuk ke PWSKIA ini, teman-teman. Kemudian kita lanjut. Pasien KB pil selama 5 bulan terus dia hamil karena konsumsi ampicillin itu kenapa? Ini aku kurang maksud ya. Maksud soal ini tuh apa ya? Mungkin dari kalian yang ngerti juga boleh komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut. Nggak Mbak belajar komunitas aja PWSKIA. Oke, ini Apgar Score kayak tadi ini ya. PBS juga ada. Oke, kita lanjut nih di sini kecil. Oke, coba kita perbesar. Proses rotasi saat dagu menempel di dada fleksi ya Kak. Oke, berarti mungkin ditanya tuh posisi fleksi itu seperti apa? Yaitu posisi di mana dagu mendekat ke bagian dada teman-teman ya, menempel di dada. Nah, kalau misalnya dagu menjauhi dada itu ekstensi ya. Nah, posisi-posisi kayak gitu coba dihafal teman-teman. Ada abduksi kayak gitu ya. Oke, kemudian keluar jika sasaran bulan ini naik masih di atas target disebut apa gitu. Nah, ini tuh masuk ke PWSKIA juga. Di situ ada misalnya ya, aku kasih contoh. Misalnya ya, desa A bulan ini dia turun. Nah, bulan depannya dia naik. Nah, itu kira-kira kategori desanya apa? Baikkah, cukup, kurang, atau apa, teman-teman? Nah, pasti bidan-bidan desa itu tahu. Kemudian ada juga soal yang seperti ini. Desa A misalnya ya, bulan ini dia sama. Bulan berikutnya ternyata tidak ada peningkatan dan tidak ada penurunan. Jadi dia sama. Itu kita kira apa ya namanya? Capaiannya tuh apa? Apakah baik, cukup, atau kurang kayak gitu teman-teman. Itu udah aku bahas juga di soal PWSKIA. Jadi tinggal dicari aja ya teman-teman. Aku nggak bakalan ngasih lagi di sini karena pasti panjang banget ntar videonya ya. Oke, kita next nih ke FR selanjutnya nih. Oke, ini dia. Izin share segrup ke grup sebelah ya. Manfaat vitamin E bagi lansia. Oke, tinggal di search aja di Google. Dosis kalsium. Oke, ini mungkin dosis kalsium untuk ibu hamil, tapi untuk lebih tahunya, lebih apa ya namanya, lebih mantepnya lagi, coba dicari dosis kalsium untuk orang dewasa, anak-anak, ibu hamil. Jadi lengkap semuanya teman-teman untuk lansia. Jadi kalian tahu kayak gitu ya. Kemudian penulisan di kohort pada balita yang diperiksa dengan MTBS. Nah, ini juga seperti semalam ya, ada tentang penulisan di kohort kayak gitu. Kalau yang kemarin ditanya pada halaman keberapa kayak gitu. Mungkin ini sama juga teman-teman. Kemudian lanjut ya, ligamen yang mengalami hipertrofi yang bisa teraba dari luar. Nah, ini coba kalian cari juga. Kemudian sasaran bumil dengan komplikasi yang tertangani oleh nakes. Nah, ini pasti yang ditanyakan adalah menghitung sasaran bumilnya, teman-teman. Ya, aku juga udah pernah bahas nih, teman-teman ya. Rata-rata kayaknya pernah aku bahas semua nih. Cuman ada beberapa yang nggak pernah aku bahas. Oke, lokia hari keberapa dan kandungannya, misalnya Vernica seosa, serum, dan lain-lain. Oke, lokia itu kan ada lokia rubra, sanguenta, serosa, kemudian ada apa? Lokia apa lagi satu teman-teman? Alba ya. Nah, jadi di situ apa namanya itu hafalin lokia rubra itu dari hari pertama sampai hari ke 2 misalnya ya. Kemudian tuh kandungan di Lokia rubra tuh apa-apa aja, kandungan Lokia sanguenta tuh apa-apa aja dan mulai terjadi pada berapa hari kayak gitu. Nah, lanjut ya. Risiko yang timbul pada bayi pada ibu dengan PEB atau preeklamsi berat. Nah, kira-kira apa nih risiko yang bisa ditimbulkan? Entah itu bisa IUFD ya, teman-teman. Biasanya kebanyakan IUFD ya atau gawat janin juga bisa. Kemudian yang lanjut lagi penyebab kram dan kesemutan pada bumil, teman-teman. Nah, penyebab kram nih dan kesemutan pada bumil, kenapa tuh kira-kira? Dan asuhannya bagaimana? Coba dipikirkan lagi ya. Nah, mungkin kekurangan kalsium bisa juga ya. Kita lanjut. Pemberian makanan pada bayi BBLR dengan refleks hisap lemah, teman-teman. Ini biasa menggunakan OGT ya. Benar nggak? OGT ya biasanya untuk pemberian pada bayi BBLR dengan refleks hisap lemah. Nah, refleks hisap
menelan, refleks sakingnya, rutinnya juga lemah ya teman-teman. Jadi biasanya disarankan menggunakan OGT. Tapi untuk lebih lanjutnya, lebih jelasnya, coba di search juga di internet. Dosis vitamin K, nah ini juga waktu aku ujian SKB keluar nih, dosis pemberian vitamin K pada bayi itu berapa teman-teman, pasti udah hafal semua ya. Kemudian ada kunjungan neonatus. Kunjungan neonatus nih biasanya ya apa-apa aja yang diperiksa pada KN1, apa-apa aja yang diperiksa, KN2 apa-apa aja yang diperiksa kayak gitu. Jadi coba dibuka lagi buku pinknya, di situ ada ya. Oke teman-teman, untuk segini dulu ya FR pada tanggal 9 Desember. Ntar kalau misalnya ada terbaru aku bakalan up lagi. Oke teman-teman, tadi ada gangguan sebentar ya. Nah, di sini dia tadi bilangnya bahwa terasa mengeluh bengkak di area kemaluan bagian bawah. Kemudian ada leukor. Leukor ini sama dengan keputihan atau flor albus ya. Kemudian merasakan panas serta nyeri ketika BAK. Nah, ini kira-kira apa nih diagnosisnya? Oke, jadi di sini diagnosisnya adalah yang A, vaginitis, teman-teman. Nah, kalau vulvitis itu biasanya rasa terbakar ya. Kayak kulitnya tuh panas terbakar di area vulva kayak gitu. Tapi dia tidak mengeluarkan leukor, teman-teman ya. Cuman gatal di luar aja kayak gitu. Nah, jadi di sini soal nomor satu jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 2. Oke teman-teman, soal nomor 2 kita baca bareng-bareng. Nah ini soal menopause, aku juga pernah bahas soal menopause. Jadi coba dicari aja di YouTube aku, ketik aja menopause, kemudian di playlist aku ya, ataupun di pencarian YouTube juga boleh. Nyonya E usia 40 tahun telah memiliki 2 orang anak. Nyonya E datang ke bidan mengeluh dalam 1 tahun terakhir ini mengalami menstruasi yang tidak teratur. Selain itu, sering mengalami panas di muka, kemerahan, dan demam. Hasil anamnesis menunjukkan Nyonya E mengalami menstruasi pertama pada usia 9 tahun. Nyonya E dapat didiagnosa. Oke, di sini bahwa Nyonya E mengatakan usia 40 tahun. Yaitu bisa masuk ke fase pramonopause. Tapi kita lihat dulu nih gejala-gejala lain. Keluhannya apa? 1 tahun terakhir itu haidnya tidak teratur. Oke ya. Nah, kemudian dia sering mengalami panas di muka. Teman-teman, ini merupakan salah satu gejala kekurangan hormon estrogen juga ya. Kemudian kemerahan dan ngerasain demam. Nah, kira-kira ini masuk ke diagnosisnya apa nih? A ya, teman-teman, pramonopause. Nah, kalau monopause itu harusnya 1 tahun berturut-turut tidak haid lagi. Itu bisa didiagnosis monopause. Tapi kalau ini kan 1 tahun terakhir ini dia mengalami menstruasi, hanya tidak teratur, teman-teman ya. Dia tetap tapi dia tidak teratur. Kayak gitu. Itu baru masuk ke pramonopause atau gejala-gejala sebelum monopause ya. Jadi untuk soal nomor 2 itu jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal yang terakhir. Oke, ini dia soal yang terakhir tentang PHBS. PHBS juga pernah aku bahas di YouTube aku, jadi silahkan dicek-cek aja ya. Salah satu tatanan PHBS yang utama, PHBS rumah tangga yang bertujuan memperdayakan anggota sebuah rumah tangga untuk tahu, mau, dan mampu menjalankan perilaku kehidupan yang bersih dan sehat, serta memiliki peran yang aktif pada gerakan di tingkat masyarakat. Salah satu indikator PHBS pada tingkatan rumah tangga adalah, oke, PHBS itu ada di lingkungan sekolah, lingkungan umum, lingkungan kerja ya, di rumah sakit, kemudian ada juga di rumah tangga. Nah, yang ditanyakan adalah di sini salah satu indikator PHBS pada tingkatan rumah tangga. Nah, indikator PHBS di rumah tangga itu ada 10, teman-teman ya, harus dihafalin. Pokoknya baca aja semua PHBS, mau di sekolah, di rumah sakit, di tempat umum, di rumah tangga ya. Baca aja di tempat kerja, baca aja teman-teman, takutnya keluarnya diacak soalnya kayak gitu. Nah, jadi di sini kita lihat indikator PHBS untuk tingkatan rumah tangga itu adalah yang A. Melakukan aktivitas fisik setiap hari. Contohnya misalnya olahraga minimal 10 menit kayak gitu, teman-teman ya. Jadi nomor 3 ini jawabannya adalah yang A. Nah, buat kalian yang misalnya mau mempertajam lagi kemampuan kalian dan memanage waktu dengan baik supaya tidak kehabisan waktu saat ujian, aku saranin banget buat try out di Sobat P3K karena di situ bentuknya sistemnya seperti CATBKN. Jadi itu bisa untuk kalian latihan ya. Dan
buat kalian misalnya bingung cara joinnya kayak gimana, aku bakalan spill caranya di sini. Oke teman-teman, di sini aku punya kabar gembira ya buat kita semua, yaitu di sini kalian sudah bisa untuk latihan tryout teman-teman ya, untuk P3K, yaitu di Sobat P3K. Nah, apa aja sih tryout di P3K yang sudah rilis teman-teman? Oke, kalau misalnya kalian mau beli ya teman-teman, kalian tinggal klik aja yang ini, order tryout P3K. Nah, ya aku klik. Terus nanti bakalan muncul, nah ini dia paketan-paketan P3K ya teman-teman. Apa aja itu? Yang pertama ada untuk P3K semua jurusan, yaitu 75.000. Semua jurusan itu isinya apa sih? Kita coba lihat ya, yaitu terdiri dari soal manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nah, jadi dia tidak ada soal kompetensi teknisnya teman-teman. Jadi makanya ini bisa digunakan untuk semua jurusan ya. Oke. Itu harganya ada 75.000 ya teman-teman. Nah, kemudian kalau kita back lagi ya ke paket selanjutnya, yaitu paket kebidanan dan perawat, itu sudah rilis ya teman-teman. Di sana ada 5 paket tryout ya, di kebidanan dan juga di keperawatan, dan juga ini aktif selama setahun dengan biaya 99.000 aja teman-teman. Nah, untuk ngecek, oke, kita dulu nih, kita lihat ada isinya. Nah, di sini ada 105 soal per tryout ya, yaitu akses tryout selama setahun, pembahasan dan kunci jawaban, kemudian ada latihan sistem CAT dan real time ya teman-teman. Kemudian pada penilaiannya itu ada nanti statistik nilai dan skor. Jadi kita tahu nih skor kita berapa, nilai kita itu berapa, dan kita bisa tahu kelemahan kita di mana. Jadi bisa kita perbaiki teman-teman. Nah, juga bisa diakses menggunakan komputer, laptop maupun smartphone. Kemudian juga bisa digunakan untuk berlatih manajemen waktu. Nah, ini tuh penting banget ya teman-teman, karena kebanyakan orang di saat mengerjakan soal biasa itu gampang, tapi begitu berhadapan dengan waktu dia tuh susah banget teman-teman, karena manajemen waktunya yang buruk kayak gitu. Nah, untuk harga paketnya itu 99.000 ya. Kemudian biaya adminnya ada 4.000 dan totalnya adalah 103.000. Jadi kalau misalnya kalian yang bidan ya, bisa kalian beli nih paketnya, ada 5 paket, yaitu dengan 103.000 aja yang bisa diakses selama setahun nih teman-teman, dan juga banyak banget fitur-fitur yang bisa kalian dapatkan teman-teman. Nah, begitu juga buat teman-teman ya. Nah, ini dia untuk paket perawat ada 5 paketan juga teman-teman, sama seperti yang kebidanan dan harganya juga sama. Oke, untuk jurusan lain itu gimana? Nah, jurusan lain itu bakalan ada dan bakal rilis, yaitu coming soon ya, yaitu untuk PGSD, bimbingan konseling, PJOK, bahasa Inggris dan maupun IPA. Itu coming soon ya teman-teman. Nanti kalau sudah rilis aku bakalan kasih tahu kalian. Oke teman-teman, nah ini dia, misalnya kalau kalian sudah beli salah satu dari paket ini ya, bakalan nantinya di halaman kalian bakal muncul seperti ini teman-teman. Nah, ini dia. Nah, ini adalah paket yang misalnya kalian sudah berhasil beli teman-teman. Nah, ini ada 5 paket ya yang kebidanan, karena aku bidan jadi aku beli yang kebidanan teman-teman. Nah, di sini kalian tinggal mulai aja nih. Oke, kemudian mulai tes. Nah, di sini ada kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara, dan waktunya ada 100 menit, dan kalian tinggal mulai aja tesnya teman-teman. Kemudian klik mulai tryout. Nah, di sini ada waktunya juga berjalan ya teman-teman. Nah, di sini ada waktunya. Nah, ini tampilannya itu mirip banget waktu aku ujian CPNS yang tahun lalu. Nah, aku belajarnya juga melalui Sobat CPNS teman-teman, dan itu bagus banget, dan soalnya itu emang mirip-mirip seperti Sobat CPNS ya teman-teman. Beda dari aplikasi yang lainnya. Oke. Nah, misalnya di sini kalian baca nih. Misalnya aku jawaban C ya, dan itu kita klik next, misalnya dari itu B, kemudian nextnya. Kalau kalian udah selesai teman-teman, kalian tinggal klik aja kirim jawaban, kemudian klik centang ini, kemudian klik jawaban. Nah, di situ nanti bakalan kalian bisa melihat apa nih namanya tuh, hasil tryoutnya teman-teman. Nah, ini dia hasil tryoutnya, kemudian ada pembahasannya, diklik teman-teman pembahasannya. Oke, di sini kita jasanya teman-teman. Oke, di sini udah ada tuh. Nah, di sini dia ada statistiknya teman-teman ya, total nilainya. Kemudian, nah ini dia jawaban yang benarnya. Kemudian ini ada pembahasannya teman-teman. Kayak gitu ya. Jadi tuh ini tuh worth it banget lah menurut aku. Jadi buat kalian yang pejuang P3K wajib banget miliki aplikasi ini.
website ini ya teman-teman, maaf. Karena apa? Karena dengan 103.000 kalian udah bisa dapetin semuanya teman-teman, semua fasilitas ini dari sobat P3K ini selama 1 tahun ya. Dan itu murah banget teman-teman. Dan juga buat kalian yang misalnya mau order ebook P3K juga masih bisa teman-teman. Caranya gimana? Tinggal klik aja di description box aku. Di situ aku udah cantumin nomor WhatsApp-nya. Dan juga yang mau beli website sobat P3K ini ya, teman-teman kalian bisa klik aja linknya di description box yang udah aku cantumin. Oke teman-teman, segitu aja dulu ya video dari aku untuk hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan terlebih terkurang aku mohon maaf ya teman-teman. See you next video. Bye-bye.